Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita jumpa lagi di pagi minggu yang luar biasa ini saudara. Di minggu pertama di bulan Mei 2020 kita jumpa kembali dalam ibadah secara online karena kita masih harus stay at home. Namun saya percaya bahwa itu tidak mengurangi anugerah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya, biarlah firman Tuhan itu menopang, memberi kekuatan baru bagi kita sekalian. Dan firman Tuhan, ya dan amin, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan berhasil, sebab Tuhan yang menjanjikan demikian. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hati kita masing-masing. Kita datang di hadapan Tuhan, kita datang meminta hadirat Tuhan, meminta urapan Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan nyata atas kehidupanmu dan kehidupan saya. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Kami memuja-muja Engkau, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan Juru Selamat bagi kami, yang sudah disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati, dan menyediakan tempat bagi kami, anak-anak Tuhan yang percaya di surga. Engkau berjanji, apabila pekerjaanmu telah selesai, Engkau akan datang untuk menjemput kami. Sebab Engkau, Yesus Tuhan, yang adalah jalan kebenaran yang membawa kehidupan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, diruslah hati kami dengan hujan berkat firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, urapi kami, supaya benih-benih yang suci dan kudus ini jatuh di tanah yang subur, yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Pakai hamba-Mu saat ini menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan sekalian, bagi pemirsa, dan biarlah setiap orang yang menyaksikan, yang mendengar, yang melihat akan rekam video ini, melihat pemberitaan firman ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku, aku hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi virus 19 ini atau yang disebut corona masih aja terjadi, dan kita masih harus tetap patuh pada pemerintah, di mana meminta untuk kita semua stay at home dan social distancing. Kita boleh menjaga jarak dalam artian kita menjaga hubungan satu dengan yang lain yang biasanya, dan kita mulai menjaga itu supaya memutuskan rantai daripada virus tersebut. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun seperti yang sudah saya katakan, di rumahlah Tuhan mau kita membangun mezbah kita. Di rumahlah Tuhan mau kita membangun intimasi, keintiman kita dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menerangi, mencerahkan kehidupan kita masing-masing, dan ada kekuatan baru, dan iman kita semakin diteguhkan. Haleluya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini, pagi ini, saya ingin berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Banyak orang di dalam situasi-situasi seperti ini, jujur saja, banyak mengalami kebingungan. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita sekalian. Saudara kekasih, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow, Alkitab berkata, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apa saudara? Sebutkan sama-sama. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Katakan di kiri kananmu, kasih. Kasih, kasih yang paling besar.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengacu pada ayat kita pada pagi hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saya ingin menerjemahkan akan bagian ini kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi, yang berbahagia, walaupun dalam situasi yang mungkin seolah-olah mau mencuri kebahagiaan kita, tetapi baiklah kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membaca satu bacaan, dan bacaan ini saya berdoa untuk menolong kita menerjemahkan akan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita sekalian, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Satu cerita yang seringkali, yang acap kali saya khotbahkan, di mana-mana saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya merasa bahwa firman ini baru setiap saat. Firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan tidak pernah kuno. Firman Tuhan tidak pernah hilang kekuatannya. Tapi firman Tuhan adalah perkataan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan ayat ini secepat mungkin bagi kita sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Adakah saudara sebagai orang-orang yang rindu mendengarkan firman Allah? Lanjut, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jawab Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi, saudara perhatikan, ini berikan penekanan yang luar biasa, ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya senang dengan ayat ini. Di sini menunjukkan ketaatan. Minggu kemarin saya telah berbicara tentang ketaatan, taat walaupun langit berubah menjadi tembaga. Nah, ini berbicara tentang ketaatan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan," wow, ini luar biasa, "pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, ada badai, dan menurut catatan ilmiah, biasanya setelah badai itu reda, jumlah ikan akan 2 kali lipat lebih banyak. Oke. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayatnya yang terakhir, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, saya merenungkan akan perikop ini dari waktu ke waktu, dan saya sudah acap kali mengkhotbahkan bagian ini, dan saya melihat ada satu power, ada satu kekuatan yang luar biasa di dalam perikop yang luar biasa ini. Berbicara tentang orang awam, orang biasa, bahkan orang yang bilang a poor man, orang-orang miskin, atau orang-orang yang tidak punya kelebihan apa-apa, paling juga cuma cari ikan. Nah, dikatakan di sini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus melihat ada perahu di tepi pantai, lalu nelayan-nelayannya lagi membasuh jala yang kosong, saudara, sebab mereka telah berusaha semalam-malaman, namun tidak ada hasil, no profit, nggak ada untung apa-apa. Saudara, saya tanya buat saudara,
Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, saudara, ketika kita berada dalam situasi yang seolah nggak ada untung apa-apa dalam kehidupan kita, bagaimana keputusan kita? Bagaimana situasi kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Dengan adanya masalah virus ini, saudara, jujur saya mau katakan, banyak orang teriak, "Oh, please, bisnis kami menjadi porak-poranda, ekonomi kami menjadi rusak hancur. Oh please, banyak yang PHK. Oh please, banyak yang tidak lagi punya pemasukan." Dan menurut catatan dari televisi, begitu banyak orang yang menjadi miskin. Angka kemiskinan bertambah, melonjak drastis di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, karena virus ini, saudara. Tidak punya pemasukan. Tentu tidak dapat dipungkiri, seperti banyak orang yang terlalu menggembor-gemborkan hal-hal supranatural. Saya cuma mau berbicara yang netral-netral aja. Jujur saudara, jujur perlu diakui, banyak orang frustrasi. Banyak orang takut, khawatir, dan kecewa. Tapi biarlah kita kembali pada firman Tuhan. Sebagaimana dengan orang-orang ini, mereka frustrasi, mereka khawatir, mereka kecewa, karena semalam-malaman mereka bekerja, no profit, nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Nah saudara kekasih, Yesus naik ke perahu mereka. Hari ini adakah Yesus masuk dan naik di perahu kehidupan saudara dan saya? Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Please, open your heart. Buka hati saudara. Izinkan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Lihat aku berdiri depan pintu dan mengetok." Pintu hatimu diketok oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Apabila engkau mendengar suaranya and open your heart, maka dia akan masuk. Ada lagu zaman dulu, lagu "Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus." Adakah saudara dan saya mau membuka hati ketika mendengarkan suara Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan berkata, "Come in, stay my heart, in my heart." Please saudara, buka hati saudara. Orang-orang ini mengizinkan Yesus masuk di dalam perahu, padahal mereka frustrasi, kecapek, letih, karena tidak ada hasil. Saudara, kalau semalam-malaman kerja, walaupun banting tulang capek, kalau ada hasil itu masih ada hiburan. Betul saudara? Tapi sudah semalam kerja, seekor ikan pun gak ada di dalam tangkapan mereka. Mau kasih istri dan anak makan apa, saudara-saudara? Bahasa sekarang, kita mau makan apa? Mau makan apa? Kita lihat sekarang bagaimana saudara, orang-orang kelabakan. Bahkan ada yang sampai dengan cara selundupan harus pulang kampung karena gak punya makanan, saudaraku. Gak ada kerjaan, saudaraku. Saudara semua panik. Oke, kita back to Bible. Nah orang-orang ini saudara, mereka mengizinkan Yesus. Yang paling important, izinkan Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Izinkan Tuhan Yesus Juru Selamat itu, Raja di atas segala raja, Allah yang telah mati dan bangkit dari kematian, masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ada kemenangan, maka ada damai sejahtera, maka ada kekuatan baru, maka ada sukacita. Amin saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus masuk di perahu mereka, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang frustrasi ini, menjauh dari pantai, menjauh dari pantai. Saya renungkan ini, menjauh dari pantai. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus harus pakai atraksi menjauh dari pantai? Kan bisa saja, mereka udah capek. Tapi di sini saya lihat, yang pertama, kembali bicara tentang ketaatan. Mereka nggak ngoceh. Mereka nggak ngomong, siapa lu? Suruh perintah-perintah kita. Lu nggak tahu ya kita sudah kerja sepanjang malam? Kita nih capek, tahu nggak ada hasil lagi. Keluar dari perahu kita. No, mereka nggak berkata demikian, tapi mereka obey. Mereka menjauh dari pantai. Nah saya mulai mencermati, why? Mengapa harus menjauh dari pantai? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau berkata, dengan adanya pandemik ini, virus 19 ini, corona ini, Tuhan ingin mengajarkan sesuatu
sesuatu yang supranatural, sesuatu yang luar biasa bagi kita sekalian untuk belajar, untuk merenungkan dan memikirkan kenapa ini harus terjadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jujur saja seperti saya sudah katakan minggu-minggu kemarin, saya tidak perlu ulangi, tapi di sini Tuhan mau ada pembelajaran khusus dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita nggak sampai lupa daratan. Tuhan mau kita nggak berada di zona nyaman terus. Tuhan nggak mau kita berada di zona nyaman terus dan melupakan hakikat yang telah Tuhan tetapkan. Tapi dengan diizinkan ada virus ini, kita introspeksi diri kehidupan kita. Kita back to the home, kembali ke rumah, kembali ke kehidupan kita, membangun mesbah kehidupan kita, supaya kita memiliki intimasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar sana, sibuk dengan kemegahan yang lain, sibuk dengan hedonisme kehidupan kita. Tapi sekarang saatnya kita belajar kembali dan kita bangun mesbah kita. Nah, sekali dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus masuk dalam perahu mereka. Yesus berkata, menolak, pergi, menjauh dari pantai. Pantai saya ibaratkan sebagai zona nyaman, pantai sebagai keduniawian. Dan ada satu hal yang perlu kita catat, saudara, bahwa di pantai, kalau kita tetap berada di pantai, pantai melambangkan tentang kehidupan yang biasa-biasa saja. Why? Saudara, saya percaya gak pernah ada ikan yang besar di pantai. Yang ada di pantai hanya ikan-ikan teri, ikan yang kecil. Kecuali bangkai ikan yang terdampar, ada, itu sudah bangkai, sudah bau. Tapi ikan yang hidup yang besar tidak pernah ada di pantai. Saudara mau berkat yang besar, jangan berada di pantai. Saudara mau mujizat yang besar, jangan berada di pantai. Pergi ke tempat yang lebih dalam. Katakan amin, saudara. Oke, saya lanjutkan. Di pantai yang ada hanya sampah yang terdorong oleh ombak, menghempaskan sampah-sampah itu naik ke pantai, ke daratan. Yang ada di pantai apa? Saudara, pantai menggambarkan akan kekuatan kita sendiri. Kalau kita masih berada di pantai, kita masih mengandalkan kehebatan, kepintaran kita masing-masing. Nah, makanya Tuhan berkata, menjauh dari pantai. Tujuannya apa? Tuhan mau kita menjauh dari keduniawian. Katakan, menjauh dari keduniawian. Sekali lagi, menjauh dari keduniawian. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan berkata, menjauhlah dari pantai. Dan setelah murid-murid melakukan ini, Yesus mulai menyampaikan firman Tuhan. Artinya apa? Ada historical di sini. Yesus tidak mau firman yang kudus ini bercampur aduk dengan kehidupan duniawi. Oke, tadi saya sudah gambarkan pantai adalah gambaran dari duniawi ke duniawi. Oleh sebab itu, kita diizinkan tinggal di rumah kita, membangun mesbah kita, supaya terlepas, supaya menjauh dari kehidupan keduniawian. Tapi kita kembali pada family kita, pada rumah kita, at home, dan kita mulai membangun kehidupan kita bersama Kristus di situ. Katakan amin. Oke, lanjut. Setelah Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata kepada murid-murid, waktu itu belum murid-murid, oke, masih para nelayan-nelayan. Yesus berkata, kalian mau ikan yang dalam, mau ikan yang banyak, pergi ke tempat yang lebih dalam. Go to the deeper level. Wow, go to the deeper level. Pergi ke tempat yang dalam. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya renungkan ini. Lah, Yesus ini siapa? Yesus ini cuma tukang kayu, saudara. Sedangkan orang-orang ini notabene adalah orang-orang yang lahir, orang Ambon bilang, potong pusar saja, pakai cara mungkin potong pusar dari ikan, saudara-saudara. Dalam arti kata dari potong pusar aja mereka udah kenal laut. Mereka lihat cuaca, lihat angin saja, mereka sudah tahu ada ikan atau tidak. Nah, mereka ini sudah semalam-malaman pergi mencari ikan, gak ada hasil. Oke, saudara. Tetapi ini seorang tukang kayu saja memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Apakah kembali di sini mereka protes? No. Di sini berbicara ketaatan, obey. Yang saya sebutkan minggu lalu berbicara tentang pisteo atau setia dan jujur itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian orang-orang ini pergi ke tempat yang dalam. Seberapa dalam? I don't know. Seberapa dalam yang Yesus mau mereka pergi, mereka nggak tahu. Cuma Yesus bilang,
pergi ke tempat yang dalam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengambil keputusan pergi ke tempat yang dalam, walaupun sudah semalam-malaman mereka bekerja, tapi mereka tidak ada hasilnya. Tetapi karena Yesus memerintahkan mereka pergi ke tempat yang dalam, mereka nggak menggerutu, mereka nggak rejection, mereka nggak rebellion, tapi mereka obey, mereka taat, mereka pergi ke tempat yang dalam. Untuk pergi ke tempat yang dalam nggak gampang, saudara. Saya percaya untuk pergi ke tempat yang dalam nggak gampang. Tetapi di sini saya melihat ada beberapa hal sehingga mujizat terjadi di akhir cerita. Mereka menangkap ikan yang luar biasa banyaknya, sampai katakan perahu mereka hampir tenggelam. Saudara, jalan mereka hampir koyak, karena mereka menikmati, menimba berkat Allah yang luar biasa. Karena catatan dari ketaatan mereka. Ketaatan yang pertama yang mereka pergi ke tempat yang dalam adalah mereka berjalan dengan iman. Katakan iman, faith, iman. Apa itu iman? Saya mau terjemahkan iman seperti ini. Saudara dengar baik-baik, saya terjemahkan iman secara sederhana. Oke? Iman, misalnya ada orang sekampung, pengumuman, satu kampung keluar di lapangan dan berdoa, sebab kami sudah lama tidak turun hujan. Lalu rame-rame semua pergi ke lapangan untuk berdoa minta turun hujan. Tapi ada seorang anak kecil membawa payung. Walaupun gak hujan, tapi anak ini dia membawa payung. Nah, inilah yang disebut iman, saudara-saudara. Dia tidak tahu menau yang lain. Yang dia cuma tahu berdoa supaya turun hujan, makanya dia sediakan payung. Ini yang namanya iman. Iman yang kedua berbicara tentang firman Tuhan berkata dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang diharapkan, yang tidak dilihat dan sebagainya, di dalam kitab Ibrani pasal 1. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, iman yang kedua berbicara, saya ingin berbicara, pokoknya nggak mau tahu. Tentu iman tidak berdiri sendiri, sebab iman disertai dengan berbagai macam hal. Ada hikmat, spirit of wisdom. Nah, yang Tuhan mau adalah tindakan. Oke, saudara. Yang kedua, mereka berjalan, mereka mentaati, mereka menuruti untuk pergi menebarkan jala, pergi ke tempat yang dalam. Berarti langkah yang harus dilakukan adalah iman. Seberapa dalam mereka nggak tahu. Yang kedua, langkah yang kedua berbicara tentang itu, berbicara iman, pengharapan. Mereka pergi, saudara, dan sampai di dalam perjalanan tidak tahu berapa jalan, berapa tempat yang berapa dalam yang mereka pergi, tetapi mereka membutuhkan apa yang saya sebutkan. Yang kedua adalah total surrender. Katakan total surrender, yaitu apa total surrender? Berbicara tentang penyerahan secara total. Di sini saya garis bawahi tentang pengharapan, iman pengharapan, penyerahan secara total. Nah, bagaimana contoh pengharapan ini atau total surrender ini? Contoh begini. Pada waktu Anda tidur, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa besok dia masih bisa bangun atau tidak. Oke? Pada waktu kita tidur, kita tidak akan pernah bisa tahu kita masih bisa bangun atau tidak. Namun tetap memasang alarm untuk membangunkan. Itu yang namanya pengharapan. Sebab besok kita berharap masih bangun dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Oke? Nah, berbicara tentang total surrender, penyerahan secara total, Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Saya membaca dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 mulai. Beginilah firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik, ini berbicara tentang total surrender. Menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Penyerahan total. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus. Wow. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu hidupnya terkutuk. Saudara, dalam situasi ini, ya, yang kita harapkan apa?
Manusia, kita lihat di televisi, saudara, ada orang yang mengharapkan sembako, ada orang yang mengharapkan ini, berebutan, protes, berantem, berkelahi sana sini, dan sebagainya. Ayat firman Tuhan sudah sangat jelas. Oke? Ayat ke-7, kebalikan versusnya daripada terkutuk, diberkati. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan kiri kananmu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janjinya apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Wow, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap segar, daunnya tetap hijau, tidak layu. Katakan amin, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan disegarkan, ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Mau virus corona ke, tantarona ke, ongkoden tantarona ke, emangnya gue pikirin. Oke, saudara, di sini firman Tuhan sudah berkata, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin kan ini, saudara? Di rumah saudara bisa berbuah. Di rumah saudara bisa menghasilkan buah, menjadi berkat bagi orang lain. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Iman, pengharapan, kita perlu total surrender. Yang ketiga, untuk pergi ke tempat yang dalam, nggak sembrono. Iman nggak sembrono. Oke. Yang ketiga, untuk pergi ke tempat yang dalam, kita harus bersih, deep cleansing. Kehidupan yang bersih, kehidupan yang dikuduskan. Apa itu kudus? Kudus berbicara tentang pemisahan, keterpisahan. Berarti kita di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari keluarga kerajaan Allah. Katakan amin. Yang sudah lunas dibayar oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib, yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa dan memindahkan kita pada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, saudara, kita yang bagian yang ketiga, go to the deeper level, mesti ada kehidupan yang dikuduskan, deep cleansing, kehidupan yang bersih. Saudara coba pergi ke tempat yang dalam. Saudara bawa banyak beban, bawa banyak ransel, bawa banyak pakaian, bawa banyak pikulan. Apa yang terjadi di sana, saudara? Tenggelam, saudara. Tenggelam. Sebab itu, saudara, yang ketiga adalah deep cleansing. Dan yang terakhir, yang keempat, go to the deeper level, ya. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin, saudara. Amin, saudara. Sebab itu, saudara, berbicara tentang go to the deeper level, iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus lebih dalam lagi, deep living, hidup lebih dalam, deep living, tinggal di dalam Kristus. Izinkan Kristus yang beracara, lakukan bagian kita, tinggal di dalam Kristus, dan biarlah Tuhan yang mengatur semua kehidupan kita. Tuhan yang memberkati. Dan ayat firman Tuhan berkata, apa saja yang engkau belum doakan, Tuhan akan jawab bagi hidup saudara. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang deep living, saudara, adalah kita mau tinggal dalam Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Contohnya kita lihat daripada orang-orang yang sudah pergi. Mereka menangkap ikan begitu banyak. Mereka membawa to be glad, ada sukacita, ada wow, miracle, mujizat, blessing. Oke? Di sini kita lihat tentang kasih. Ayat-ayat terakhir membuat saya terpukau. Saya terpukau. Apa yang membuat saya terpukau? Di sini dikatakan bahwa kata Yesus kepada Simon, ya, setelah mereka menangkap, mereka takjub, mereka menangkap itu ikan, mereka membawa perahu-perahunya ke darat.
Saudara, kata Yesus kepada Simon, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Gak mungkin kita menjala manusia apabila kita have no love, apabila kita tidak punya kasih. Oke, saudara, kita akan terkontaminasi dengan kehidupan egois. Tapi kita lihat contoh daripada orang-orang ini tentang kasih. Yang paling besar di antaranya kasih. Ayat terakhir, ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Saudara baca sama-sama. 2, 3, mulai. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, untuk zaman sekarang ini, kalau kita nggak memiliki kedewasaan yang luar biasa dalam Kristus, maka ayat ini menjadi satu ayat penghalang, menjadi satu ayat yang perlu dipikirkan. Ya, orang Hakani bilang bonau, nggak punya otak nih orang, ya, nggak punya otak. Orang Mandarin bilang konan ini sencingping lah. Mungkin udah agak sarap, saudara-saudara. Karena terlalu lama berkurung di rumah karena virus, saudara. Corona ini, saudara. Kita lihat orang-orang ini. Sudah kerja semalam-malaman tidak ada hasil. Ketemu dengan penolong, terjadi mujizat. Dapat ikan yang banyak, kan mau dibilang, wah ini cuan, ini banyak untung. Bisa istri anak makan, bisa kuliah. Anak-anak kuliah bisa sekolah, bayar SPP dan sebagainya. Bisa punya program, bisa punya rencana-rencana yang besar. Oke? Karena hasilnya memuaskan. Tetapi saya memberi penekanan tentang kasih. Luar biasa sini. Dan sesudah mereka menarik perahu apa? Perahu yang penuh dengan ikan, bukan perahu yang kosong. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Saudara, ini gak masuk di akal. Kok disia-siakan? Hari ini catat baik-baik. Saya mau berbicara tentang kasih. Ayat sebelumnya Yesus berkata, kamu akan menjala manusia. Sancti teai, kasih Allah. Amin, saudara. Mereka meninggalkan semua yang sudah mereka tangkap. Hasil yang luar biasa mereka tinggalkan. Pukulan tak peduli. Tapi mereka follow Jesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mereka lakukan tindakan ini, mengikut Yesus. Mereka tinggalkan yang lain. Orang bilang bodoh, orang bilang tolol, orang bilang sencing, orang bilang mungkin udah sinting. Tapi hari ini saya memberikan pernyataan secara kuasa dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Mereka adalah orang-orang yang brilian. Why? Sebab mereka mengerti dan memahami kalau mereka tidak ikut Yesus, mereka kembali menjadi nelayan-nelayan. Kerja mereka hanya begitu. Putaran rantai kehidupan hanya seperti itu, tidak ada inovasi. Tapi mereka sadar bahwa mereka tidak lagi mengerjakan hal-hal, tapi mereka mengikuti sumber segala kehidupan, sumber segala keselamatan, sumber segala berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dan mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka mengikuti Allah yang mempunyai langit, bumi dan semua isinya, emas, perak dan semua apa yang di dalamnya. Mereka mengikuti pada alamat yang tepat, hanya mengikuti Yesus. Dalam nama Yesus saya menawarkan, open your heart, buka hatimu, ikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Ambil keputusan hari ini. Jangan terus merundung duka dengan situasi ini, gak akan berubah. Tapi buka hatimu, terima Yesus, ikut Yesus, follow Jesus. Maka saya percaya mujizat Allah nyata bagi hidup saudara dan saya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati pemirsa, memberkati saudara dan saya jemaat Tuhan sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara. Berapa banyak saudara pemirsa ketika engkau telah mendengarkan kebenaran firman dan berkata, yes Jesus, I believe and I follow you. Aku mau ikut engkau. Open heart. Letakkan tangan di dadamu. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hambamu berdoa bagi setiap mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan.
Ketika mereka mengambil keputusan membuka hati dan menerima Engkau, mengundang Engkau, aku berdoa saya firman-Mu. Engkau berdiri di depan pintu dan mengetok. Setiap orang yang mendengar dan membuka pintu, Engkau masuk dalam kehidupan mereka. Mari Bapa Surgawi dalam nama Yesus, masuk dan tinggal dalam kehidupan mereka. Tinggal dalam kehidupan mereka. Menjadi Tuhan bagi mereka. Menjadi Raja atas kehidupan mereka. Menjadi Tuhan bagi mereka. Engkaulah Juru Selamat bagi setiap mereka. Mari Bapa dalam nama Yesus, yang susah Tuhan Engkau beri kekuatan baru, hiburkan mereka. Yang lemah ada semangat yang bangkit kembali. Tuhan dalam nama Yesus, hari ini aku juga berdoa, permisa ada yang sakit apapun, sakit ginjal, sakit jantung, hipertensi, sakit diabetes, sakit kanker, sakit apapun. Pada saat ini dengan otoritas kuasa di dalam nama Yesus, segala kuasa penyakit aku cabut dalam nama Yesus. Segala bagian-bagian urat yang tersumbat, semuanya kupatahkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba juga berdoa, biarlah mujizat Tuhan terjadi. Kau memberkati setiap ekonomi para pemirsa, ekonomi mereka, ekonomi yang mereka butuhkan. Tuhan, Engkau yang menyediakan. Engkau Allah Yehova Jireh. Engkau sudah berjanji, burung di udara yang tidak menabur, tapi Tuhan Engkau memberi makan dengan cuma-cuma. Mari Bapak berkati hidup mereka. Berkati Bapak, berkati. Terima kasih, sebab di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat orang yang percaya, di dalam nama Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah, dalam nama Tuhan Yesus, melindungi, memberkati engkau dan saya hari ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya mau berkata buat saudara, dalam nama Yesus, hari ini keselamatan telah datang dalam kehidupanmu. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Maju terus. Tuhan memberkati. Shalom.